Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para siswa sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Pak Muhsoni. Hari ini kita akan belajar tentang empati terhadap sesama. Apa itu empati terhadap sesama? Kita akan ikuti materi selengkapnya, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang empati. Maka kompetensi dasarnya adalah memahami makna empati terhadap sesama. Indikatornya bahwa kalian sudah belajar tentang materi ini, yaitu bisa melafalkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8, bisa menerjemahkan Al-Quran An-Nisa ayat 8, bisa menguraikan kandungan Surat An-Nisa ayat 8 dan hadis tentang empati. Kemudian yang keempat, bisa menjelaskan tentang makna empati. Dan yang kelima, bisa menjelaskan bagaimana cara menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Baik, kita lanjutkan dengan belajar tentang Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8. Kita akan belajar tentang ayatnya, mufrodatnya, dan juga tentang isi kandungannya. Nah, ini dia ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat yang tidak memiliki hak waris, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kita lanjut ke mufrodatnya atau arti masing-masing kata per kata dari ayat yang telah kita baca tadi. Hadoro artinya hadir. Al-qismata pembagian. Ulul qurba artinya kerabat yang tidak memiliki harta waris. Al-yatama artinya anak-anak yatim. Al-masakinu artinya orang-orang miskin. Farzuquhum artinya berilah mereka. Qulu ucapkanlah. Qaulan ma'rufa perkataan yang baik. Ya, demikian kita mengupas tentang kosakatanya atau mufrodat dari ayat-ayat di atas. Selanjutnya, apa isi kandungan dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8? Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Tujuan utama ayat ini adalah berbagi kepada sesama dan mengurangi ketegangan sosial seperti
dengki antar kelompok masyarakat. Jadi kita punya urusan tapi juga menjaga perasaan orang yang lain. Kemudian hadis yang senada dengan ini, hadis itu adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis sahari wal huma." Artinya, permisalan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai dan saling kasih sayang mereka sebagaimana satu badan. Apabila satu anggota badan sakit, seluruh anggota badan ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Imam Muslim dan sahabat Nu'am bin Bashir. Jadi Rasulullah bersabda, kalau orang mukmin itu seperti badan. Kalau kita badan sakit, maka semua menjadi meriang, begitu ya, seperti itu. Jadi kita sifat empati itu seperti itu. Bagaimana pengertiannya, hikmahnya, contoh-contohnya sifat empati ini, dan bagaimana cara menumbuhkan rasa empati? Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Pengertian empati. Apa itu empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dengan kata lain, bahwa empati yaitu kemampuan seseorang untuk menyadari atas perasaan orang lain, lalu bertindak untuk membantunya. Contohnya ya, kalau kita melihat orang yang sudah tua sedang mau menyeberang jalan, nah kemudian kita merasa timbul, oh kasihan itu kalau mau nenek-nenek mau nyeberang jalan, kalau kita biarkan saja, maka lalu kita membantunya. Itu adalah contoh sifat empati. Sifat empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sifat ini. Nah, ini contoh-contoh sifat empati. Bisa kalian perhatikan sendiri bagaimana seorang tergerak untuk menolong. Jadi kita tergerak dari dalam hati kita, tidak harus disuruh-suruh atau tidak harus diperintah oleh orang lain, tapi kita tergerak sendiri. Kasihan gitu ya. Jadi kita bergerak untuk menolong dengan apa yang kita miliki. Nah, ini adalah hikmahnya untuk apa kita mempunyai sifat empati. Di antaranya adalah menenangkan hati orang lain ya. Jadi kita tidak egois tapi empati ya. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk peduli dengan kondisi orang lain, apalagi orang lain yang kondisinya sedang mengalami musibah. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tapi harus juga peduli kepada orang lain. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan empati? Yang rasa empati itu akan tumbuh dan menjadi karakter pribadi jika kita terus berusaha menolong orang lain. Jadi menolong, latihan dengan menolong orang lain. Jangan bersikap egois. Nah, kalau menurut Ustadz Abdullah Gim Nastiar atau yang dikenal dengan nama Agim, sikap empati itu bisa kita latih melalui 3M, yaitu
mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, dan mulai dari sekarang. Ini luar biasa. 3M, hafalkan ya, 3M. Kemudian terakhir ini tugas kalian, yaitu menjawab pertanyaan ini, 2 pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan rasa empati. Kemudian yang kedua, sebutkan salah satu contoh bentuk empati terhadap sesama yang sudah atau sering kamu lakukan di rumah atau di tempat kamu tinggal, ya. Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah dengan menyertakan nama dan kelas kalian, ya. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Musoni. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau tulis di WA nomor Pak Musoni, yaitu 0821 2278 0578, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.